कर दियो धरती दा पार हौला। की हो गया? ठीक है तू? कंबड़ता है नहीं और रिश्तेदारों ना मिलनी हो। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa murah rezeki serta dalam keadaan bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV tentunya tanpa skip-skip ya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang halal, berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Tentu saja SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Nah, kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Iksandu Hundasi. Mengisahkan tentang seorang pemuda yang selalu mementingkan kepentingan orang tua dan juga teman di atas kepentingan pribadinya. Hingga ia pun harus memperjuangkan cintanya kepada kekasihnya karena keluarga kekasihnya tidak menyetujui hubungan mereka. Seperti apa kisah selengkapnya? Berhasilkah ia mendapatkan cinta sang pujaan hati? Apakah ia direstui oleh sang keluarga pada akhirnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk terus dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Chandigarh adalah ibu kota Punjab. Semua remaja di Chandigarh menginginkan berkuliah di Punjab serta hidup mandiri untuk menyelesaikan kuliah mereka. Seperti Dimpi Brar dan Sharan Dalialah yang mempunyai tekad penuh untuk berkuliah di salah satu universitas Punjab. Mereka mendapat kos di sebuah kamar yang pernah ditinggali oleh seorang mahasiswa yang bernama Rafjer, terkenal dengan sebutan Shandu. Semua masyarakat di sekitar tempat kos itu menghormati, begitupun dengan mahasiswa di kampus tersebut. Mereka sangat menghormati dan takut kepada Shandu. Maka ketika mereka menyebutkan tempat kos mereka, semua orang yang mendengar merasa ketakutan. केड़ी? 22 नंबर जी। तू भाई वाली कोठी च रहने हो? हाँ जी भाई। Mereka berkenalan dengan seorang mahasiswa yang merupakan sahabat Shandu. Ia mengatakan jika mereka membutuhkan apapun, mereka bisa mencari dirinya. Dimpi dan Sharan merasa senang bisa tinggal di kos Shandu. Hingga mereka merasa tidak kesulitan untuk mendapatkan apapun yang mereka mau, hanya tinggal menyebutkan tempat tinggal mereka. Tapi saat mereka merayakannya, beberapa orang datang ke kos mereka dan menodongkan sebuah pistol hingga mereka ketakutan. Salah satu dari mereka menitipkan nomor telepon untuk diberikan kepada Shandu. Mereka sangat ketakutan, terlebih orang-orang itu mengancam akan membunuh mereka bila tidak menyampaikan pesan kepada Shandu, dan mereka pun harus melaporkan informasi Shandu. Karena ketakutan, mereka memutuskan untuk meninggalkan kos Shandu dan berniat mencari kos yang lebih aman. Mereka membereskan semua barang-barang milik mereka. Tapi tiba-tiba seorang kurir datang menyampaikan surat yang harus disampaikan kepada Shandu. Karena penasaran, mereka membaca surat tersebut yang merupakan secarik surat undangan dan terselip secarik surat pribadi yang diajukan untuk Shandu. Mereka langsung membawa surat tersebut dan memutuskan menemui Kang yang tahu siapa sebenarnya Shandu itu. Setelah tiba di kampus, Dimpli dan Sharan bertemu dengan teman-teman Kang yang mengatakan kalau Kang dirawat di rumah sakit karena mendapat pukulan dari orang yang tidak dikenal dan mencari Shandu. Mereka segera menuju ke rumah sakit menemui Kang. Setelah mereka bertemu, mereka langsung menyampaikan surat undangan tadi. Kang membacanya dan meminta mereka mengantarkannya ke sebuah tempat. Di perjalanan, Kang mulai menceritakan jati diri Shandu sebenarnya. Shandu atau Rafjer adalah pemuda yang selalu membuat keonaran di kampus. Ia selalu berkelahi, apalagi kalau teman-teman dekatnya mendapat gangguan. Karena ia sangat menghargai dan menyayangi orang tua dan teman di atas kepentingan pribadinya.
Ia mempunyai dua sahabat dekat bernama Garwell dan Gil. Mereka tinggal di kamar kos yang sama hingga mereka bersahabat dengan baik. Hampir setiap hari, dekan kampus memanggil Shandu karena selalu berkelahi di kampus dan membuat keonaran. Hingga suatu hari Shandu bertemu dengan seorang gadis yang bernama Shadran Simran. Gadis satu-satunya yang berani memarahinya di depan mahasiswa yang lain. Tapi bukannya marah, ia malah terkesima dan membuat detak jantungnya berkali-kali lipat lebih cepat. Dolly merupakan sahabat Simran menasihatinya kalau perbuatan Simran salah karena memarahi Shandu di depan umum. Maka Simran mempunyai niat untuk meminta maaf kepada Shandu. Keesokan harinya Shandu bangun lebih pagi dan berpakaian rapi. Biasanya dirinya lah yang paling belakang bangun dan selalu telat untuk ke kampus. Hingga teman-temannya merasa heran terlebih ketika Shandu mempersiapkan sarapan untuk Garwell dan juga Gil. Saat itu Simran memanggil Shandu ketika melihatnya sedang duduk di anak tangga. Sikap Shandu langsung berubah. Ia menjadi kikuk dan juga kaku. Bahkan ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang bergetar. Simran meminta maaf atas perlakuannya tempo hari yang mempermalukan Shindu di depan mahasiswa lain. Sejak kejadian itu, hubungan Simran dan Shindu menjadi lebih dekat. Baga adalah kandidat pemilihan presiden kampus yang akan diadakan pemilihannya dalam waktu dekat. Tapi karena kesombongannya dan kearoganannya di kampus, maka Shandu memilih Garwell untuk menyaingi Baga dan mempersiapkan semua keperluan pemilihan nanti. Baga meminta bantuan kepada Kala, gangster yang kejam, untuk mendapatkan suara lebih banyak daripada Garwell. Malah menggantikan Mitu sebagai kandidat menyaingi Garwell. Hingga persaingan di antara dua kubu sangat kuat, tapi rata dari mereka memilih Garwell karena menyegani Shandu. Kala meminta bantuan pada Jagtar Singh atau Jagabai, mantan presiden kampus di kampus Mitu. Mereka meminta strategi bagus untuk mengalahkan pihak Shandu. Hubungan Simran dan Shandu semakin dekat, bahkan Simran memanggil Shandu dengan nama aslinya, Rajfer. Simran malah memberi sinyal kalau ia menyukai Shandu dengan mengatakan agar Shandu segera menemui keluarga besarnya. Kala datang ke kampus membawa Jagabai dan meminta dukungan pada semua penghuni kampus untuk memilih Monty menjadi presiden kampus untuk periode ini. Jagabai juga menasihati Shandu agar mengurangi kemarahan yang menggebu-gebu kepada dirinya, karena hal tersebut bisa membahayakan diri Shandu. Mendengar nasihat itu, Shandu hanya terdiam dan melihat semua Jagabai meninggalkan mereka. Tapi Shandu merasa terkejut ketika melihat Simran begitu akrab kepada Jagabai juga Kala. Shandu akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan perasaannya pada Simran dan tidak menyangka ternyata Simran mempunyai perasaan yang sama dengan dirinya, hingga mereka sangat bahagia. Tapi mereka tidak menyadari kalau kedekatan mereka diperhatikan oleh anak buah Kala dan mengambil gambar mereka serta melaporkannya kepada Jaga. Melihat itu, Jagabai merencanakan untuk menyingkirkan Shandu dari kampus hingga semua pendukungnya bisa berpindah mendukung Mitu. Kala dan juga Jagabai mengancam Garwell tanpa sepengetahuan Shandu, karena Shandu sedang dimabuk asmara hingga ia sedikit menjauh dengan Garwell dan juga Gil. Saat Garwell dan Gil bertemu dengan Shandu, Garwell mencoba memperingatkan Shandu untuk menjauhi Simran karena ia khawatir dengan ancaman yang ia terima dari Jagabai. Tapi Shandu malah marah dan meninggalkan Garwell dan juga Gil. Setelah Shandu meninggalkan tempat itu, Garwell merasa bersalah dan berniat menyusulnya meninggalkan Gil yang asyik dengan minuman alkoholnya. Tak lama Garwell pergi, Kala datang bersama anak buahnya dan menanyakan di mana Shandu. Tapi Gil tidak mau mengatakan kemana perginya Shandu. Malah ia meledek Kala hingga memancing emosi Kala dan menyebabkan Kala memukuli Gil hingga Gil tergeletak tak berdaya. Di pihak lain, Jagabai dan Kala mempengaruhi Simran untuk meninggalkan Shandu karena Jagabai adalah orang yang merawat Simran dan kakaknya Kala semenjak orang tua mereka meninggal. Tapi Jagabai yang tidak menyenangi Shandu memfitnah Shandu di hadapan Simran dan mengatakan kalau Shandu selalu memukuli Monty dan mengancam Kala. Itu semua adalah rencana Jagabai untuk menyingkirkan Shandu dari kampus hingga mereka bisa memenangkan pemilihan tersebut.
Orang tua Gil menelpon Garwell dan menanyakan keadaan Gil yang tidak ada kabarnya. Garwell mencoba menutupi kebenaran dari orang tua Gil, padahal mereka sedang menunggu Gil yang tergeletak di rumah sakit. Gil yang sudah mendapat perawatan dari pihak rumah sakit didorong menggunakan kursi roda menemui Garwell dan juga Shandu. Tapi dengan takut, Gil mengatakan bahwa Kalalah yang melakukan semua ini kepada dirinya. Mendengar itu, Shandu mendorong kursi roda Gil dan membawanya menaiki mobil menuju kampus. Iring-iringan pendukung Mitu terus mengibarkan bendera kemenangan bagi Mitu mengelilingi kampus. Tapi deru mobil mereka berhenti ketika melihat Shandu berada di tengah-tengah menghadang mereka. Melihat itu, anak buah Kala langsung menghadapi Shandu. Hingga Kala turun dari mobilnya dan menghadapi Shandu. Bahkan ia sendiri mengaku telah mencelakai Gil dengan tongkat bisbol. Mendengar hal itu, Shandu melempar tongkat kriket yang sejak tadi ia gunakan sebagai senjata dan ia menghadapi Kala dengan tangan kosong. Semua anak buah Kala tidak ada yang berani membantunya mendapat serangan dari Shandu. Hingga Kala tersungkur jatuh, Shandu malah langsung menghajar kaki Kala yang terus mengerang kesakitan. Shandu mengikat tubuh Kala di mobilnya dan membawanya pergi meninggalkan kampus. Simran yang melihat Kala diikat di mobil Shandu mulai meyakini semua cerita Paman Jagabai kepadanya tentang perilaku buruk Shandu untuk memenangkan pemilihan. Shandu membawa Kala ke rumah sakit dan mendapat perawatan sama seperti Gil. Hingga Jagabai datang ke rumah sakit dengan penjagaan yang ketat. Ia masuk ke ruangan yang terdapat Gil juga Kala. Jagabai yang memberi kode agar Garwell bisa mengikutinya. Akhirnya Garwell mengikutinya dan berbicara tanpa diketahui oleh Shandu ataupun Gil. Jagabai mau Shandu segera pergi dari kota ini. Jika Shandu keluar dari kota ini, Jagabai akan membantu Garwell memenangkan pemilihan presiden kampus kali ini. Simran juga menitipkan pesannya pada Garwell untuk Shandu tidak lagi menemuinya karena ia sudah mulai termakan hasutan dari Paman Jagabai. Ketika Gil boleh meninggalkan rumah sakit, Garwell dan Shandu langsung mengantar Gil kembali ke rumah orang tua Gil yang tengah mempersiapkan pernikahan kakak perempuannya. Semua perayaan pernikahan kakak Gil berlangsung tenang dan juga bahagia. Akhirnya ketika melihat Shandu yang terus saja menelpon Simran tapi Simran tidak mau mengangkatnya, Garwell mengatakan kalau Simran tidak mencintai Shandu lagi. Shandu mencoba menemui Simran yang tengah berada di pusat perbelanjaan bersama Dolly. Ia mencoba menjelaskan semuanya, tapi sayang Simran sama sekali tidak ingin mendengar penjelasan Shandu dan malah meninggalkannya seorang diri. Akhirnya Garwell memenangkan posisinya sebagai presiden kampus ini. Setelah kepergian Shandu dari kampus ini, Kang menyudahi ceritanya kepada Dimpli dan juga Sharan. Mereka telah tiba di rumah orang tua Shandu, tapi orang tua Shandu mengatakan Shandu yang baru saja menghadiri pernikahan Gil dan 2 jam yang lalu tengah menuju bandara untuk ke Kanada. Mereka segera menyusul Shandu sebelum terlambat. Dimpli dan Sharan menghentikan mobil mereka di sebuah restoran yang biasa disinggahi oleh Shandu. Hingga akhirnya mereka menemukan Shandu dan memberikan surat dari Simran. Maka Shandu membatalkan keberangkatannya menuju London. Ia mengajak yang lainnya untuk menjemput Gil menuju tempat di mana diadakan resepsi pernikahan Simran. Gil yang tengah ingin menikmati kebersamaannya di malam pertamanya sebagai pengantin baru harus rela terganggu ketika Shandu dan kawan-kawan lainnya tengah berada di teras rumahnya. Mau tidak mau, Gil terpaksa mengikutinya. Setelah mendapatkan alamat Simran, mereka tidak menemukan kesulitan yang berarti hingga dengan mudah menyelinap ke ruangan Simran. Melihat kedatangan Shandu, Simran langsung memeluk Shandu dan mengucapkan maaf. Tanpa berlama-lama lagi, Shandu membawa keluar dari tempat itu dan membawanya. Di tengah perjalanan, Dolly mengatakan Jagabai telah menyadari hilangnya Simran. Dolly meminta Shandu mencari jalan lain, tapi Shandu tidak menghiraukannya. Ia malah menghadapi mereka yang menghalangi jalannya.
ओके हो गया ठीक है तू Anak buah Jagabai segera menyerang Sandu, tapi dengan tenang Sandu memberi mereka pelajaran. Sandu menggunakan tongkat kriketnya untuk mempercepat dirinya membereskan ini semua. Hingga Monty menodongkan pistolnya kepada Sandu, tapi dengan satu gerakan Sandu mampu membuang senjata Monty. Tiba-tiba Kala datang membawa pasukan sangat banyak untuk menghadapi Sandu. Tapi mereka juga tak kalah terkejutnya ketika melihat Garwell membawa lebih banyak pasukan dari Kala untuk menghadapi Kala dan membela sahabatnya. Namun Sandu mendekati Jagabai dan memulangkan Simran kepadanya karena ia tidak mau menikah tanpa restu dari pihak keluarga calon istrinya. Bahkan ketika Kala menodongkan pistol ke arah Sandu, ia bukannya takut tapi malah menantangnya hingga membuat Jagabai terbuka hatinya sampai menerima Sandu menjadi pendamping Simran. जब ऐसा नो Mereka pun akhirnya mendapat restu dan menyatukan cinta suci mereka. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Ik Sandu Hundasi. Hubungan Simran dan Sandu yang awalnya sempat tidak direstui oleh keluarga mereka, akhirnya dengan penuh perjuangan mereka pun mendapatkan restu dan menyatukan cinta suci mereka. Meski banyak rintangan yang dilewati oleh Sandu, ia mampu membuktikan bahwa dirinya layak untuk menjadi pendamping terbaik bagi kekasihnya Simran. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terus saksikan SLMT TV dengan alur cerita film-film yang lainnya. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sehat selalu sahabat dan wassalamualaikum.